Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin soal YouTube itu ada yang sumpek ya. Kenapa sih videoku kok nggak ada yang nonton? Mengapa kok videoku sepi? Nah, ada rekomendasi ya, tapi penulis itu lebih pilih ngikutin rekomendasi yang berdasar ungkapan dari Sopo itu, dari penggagas algoritma pencarian YouTube dia. Jadi YouTube itu ngasih kesempatan channel-channel kecil untuk untuk muncul di halaman utama. Tapi ya tentu nggak terusan. Konten yang bagus memang bisa menarik, tapi kalau orang belum tahu, ya nggak ada yang ngeklik kan ya. Nah, gimana caranya untuk orang tahu itu? Nah, kalau misalnya pingin orang tahu, gimana caranya YouTube itu bisa ngasih rekomendasi ke viewer itu, ke orang yang mau nonton. Nah, ini artinya kita harus kasih informasi ke YouTube, kasih informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang ada di video kita. Kalau kita nggak ngasih informasi, ya YouTube nggak tahu. Tentu tekniknya beda ya dengan video short. Kalau video short itu terutama dari subscriber, juga pengaruh dari musik dan macam-macam ya. Tapi kalau video normalnya YouTube ya, itu ya kalau judul beritanya nggak pas, nggak tepat, nggak menarik perhatian, ya mencerminkan isi konten, ya orang nggak tahu. Jangan pakai contoh si Bun ya. Si Bun itu YouTuber sukses banget, walau judulnya videonya kacau beliau ya, tapi kan dia kasih yang judul termasuk eksplosif juga. Misalnya, ini orang kuliah nggak tahu, ini orang sekolah 3 tahun 12 tahun nggak tahu gitu ya. Kan judul beritanya seperti itu kira-kira. Terus ada ngomong mal praktek dan gini gitu ya. Itu kan hal yang menarik. Tapi ya kita nggak bisa begitu. Dan ya setahu penulis, si Bun itu sudah duluan terkenal di Facebook ya, di Facebook video gitu ya, yang sharing-sharing, oh ada kasus ini, salah. Nah, followernya ikut ke YouTube, dan begitu di YouTube orang banyak rekomendasi video dia, ya otomatis terangkat dong. Nah, kalau video kita nggak ada yang angkat, dia nggak bisa. Kalau kita belum punya follower terus tahu-tahu mendadak punya banyak follower, mustahil lah ya. Harus ada langkah-langkahnya dulu. Follower itu tahu kalau sudah lihat video. Nah, kalau misalnya kalau misal yang lihat video kita itu bukan orang yang minat ke konten kita, ya selamanya video kita nggak akan laku. Jadi penting sekali untuk menjelaskan konten video itu apa. Entah di deskripsi, entah mau pakai tag pager mau pakai apa jenenge yang model dulu tuh, HTML tag apalah. Tapi yang jelas YouTube itu ya ngomong sendiri menggunakan kata-kata yang ada di judul, terus menggunakan kata-kata yang ada di deskripsi. Jadi kalau mau banyak viewernya, jelaskan
isi video itu, entah di judul, entah di deskripsi. Ya boleh juga dipasang di thumbnail, tapi ya sebaiknya di deskripsi juga ada, biar YouTube bisa ngasih rekomendasi orang yang minat ke konten kita itu, minat ke topik yang kita bahas di konten kita. Kalau misalnya itu masih belum bisa ya kita harus usaha promosi ke orang-orang yang punya minat yang sama dengan kita. Kalau misalnya bahas gadget ya sebarkan di komunitas yang suka gadget. Kalau bahas soal ya kayak sekarang ini penulis bahas di atas motor, otomotif, ya sebutkan di komunitas otomotif. Begitu juga kalau misalnya motivator, kalau misalnya religi, sebarkan ke tempat-tempat yang relevan, yang sesuai dengan topik yang kita bahas. Mau soal alam, mau soal masak, sama caranya. Jangan ngandalkan YouTube. Mustahil bikin video take off itu dari YouTube kalau viewernya 0. Mungkin ya YouTube bantu-bantu yang channelnya kecil, tapi ya kira-kira apa alasan YouTube untuk rekomendasikan video kita? Karena ya yang namanya AI ya, dorong pinter-pinter banget sampai bisa menganalisa, oh video ini soal ini gitu ya, soal ini. Masih belum sampai level itu, atau bisa jadi sudah sampai level itu tapi YouTube nggak ngasih resource untuk itu, nggak ngasih informasi soal itu. Ya jangan berharap AI itu bisa berpikir, oh ini orang jelasan soal rumah toh, oh orang ini jelasan soal sepeda motor toh. Ya masih belum sampai level itu ya, atau masih belum diterapkan. Jadi kita harus beritahu, kalau kita topiknya soal rumah, ya penting untuk nyebut rumah, baik itu di judul ataupun deskripsi. Kalau bahas soal ya kayak video penulis gini soal YouTube gitu ya, kita ngomong YouTube. Soal monetisasi gitu ya, bahas sebut monetisasi. Jangan kasih judul, lihat ini, tonton ini kalau mau kaya. Sementara kita masih belum punya viewer. Nggak bisa seperti itu. Jadi penting ngasih informasi biar YouTube bisa mengarahkan orang yang punya minat ke video kita, orang yang betul-betul butuh nonton video kita. Itu yang penting. Kasih clue ke YouTube. Setelah misalnya kasih clue masih belum populer juga, berikutnya adalah sharing. YouTube menyediakan sharing itu sampai macam-macam, yang kalau di komputer sampai halaman-halaman ya. Mau sharing dimanapun kayaknya ada semua tombolnya. Mau sharing di website ada linknya khusus embed gitu ya. Mau di posting di blogger misalnya bisa pakai itu, nggak perlu plugin macam-macam. YouTube sudah menyediakan kodenya, ini copy paste ke webpage-mu, bisa nanti langsung kelihatan otomatis. Terus ke Twitter juga silahkan, ke Facebook juga silahkan, ke Instagram macam-macam. Yang penting ke komunitas yang
punya topik yang sama. Soalnya kalau nggak sama itu malah jadi ganggu ya. Kalau ganggu malah kena thumbdown dianggap jelek, untuk malah rugi ya. Sekarang sudah bisa ya belum? Sudah bisa belum dislike ya? Nulis nggak inget. Kayaknya dislike nggak ditunjukkan berapa orang yang dislike ya, tapi bisa dilakukan. Kelihatan di statistik channelnya, tapi nggak kelihatan di tampilan ke usernya, ke penontonnya. Jadi itu ya judul, deskripsi. Kalau untuk thumbnail, anggap ke orang yang membutuhkan saja ya. Pastikan kalau misalnya pakai thumbnail ada tulisannya, ya tulisannya yang banyak, gampang dibaca ya. Jangan sampai terlalu kecil, jangan sampai hurufnya membaur, dilihat di HP ya gampang. Jangan mikir terlalu aneh-anehnya, terlalu nyeni-nyeni sampai nggak bisa dibaca. Fokusnya itu menarik perhatian orang ke kontennya ya, berdasarkan thumbnail. Jadi ya, pilih gambar thumbnail yang pas, pilih tulisan yang gampang dibaca. Oh iya, tambahan ya, cara yang menulis maksud ini terutama untuk yang channelnya masih sedikit viewernya. Jadi kalau misal ada channel yang viewernya banyak, terus untuk video tertentu itu ternyata viewernya sedikit, ya jawabannya jelas ya, langganannya males nonton soal itu ya. Ya kalau sudah begitu ya harus lebih tekun ya, lebih sabar untuk mencari langganan lain. Jadi ya, kalau misal videonya yang lain itu sudah banyak viewernya, terus video itu nggak banyak, ya perhatikan apakah kita sudah ngasih judul yang tepat untuk video itu, yang membuat langganan biasanya dari tahu. Tapi kalau misalnya topiknya betul-betul berbeda, ya kebetulan langganan kita, viewer kita itu ya nggak suka aja dengan konten soal itu. Kalau memang mau berikutnya banyak, ya silahkan cari langganan lain lah ya. Ya caranya sama sih, mulai dari nol lagi, sharing-sharing ke Facebook, ke Twitter dan lain-lain. Ya wis, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.